Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Berikut adalah update hasil hitung cepat Quick Count Pemilu 2024 pada Kamis, tanggal 15 Februari tahun 2024 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Pemungutan suara sudah dilakukan kemarin, Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 dari pagi hingga siang WIB. 2 jam setelah pemungutan, beberapa lembaga survei akhirnya merilis hasil Quick Count. Paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran langsung tancap gas pada hasil Quick Count. Mereka berhasil mendapatkan lebih dari 55% suara secara nasional. Bahkan, perolehan suara Prabowo Gibran bertahan hingga Kamis, tanggal 15 Februari tahun 2024 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan Quick Count Poll Tracking, Prabowo Gibran mendapatkan 59,35% suara. Angka tersebut kemudian disusul oleh Anies dan Cak Imin dengan 24,37%. Sementara pasangan Ganjar Mahfud hanya mendapatkan 16,28% suara. Sebagai informasi, suara tersebut diambil berdasarkan data masuk yang sudah mencapai 95,67%. Kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dihitung cepat Pilpres 2024 dinilai cacat oleh aktivis demokrasi, sedangkan peneliti media khawatir kebebasan pers bakal terancam. Namun kubu Prabowo membantah tudingan dan sangkaan itu. Aktivis demokrasi dari Usman Hamid menyebut kemenangan Prabowo cacat karena dipenuhi praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Kecurangan itu, katanya, dimulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial, penyalahgunaan peran aparatur negara dan penyelewengan bantuan sosial. Peneliti media, Ignatius Haryanto, juga menyatakan khawatir kebebasan pers bakal terancam. Pasalnya rekam jejak Prabowo di masa lalu yang berulang kali menunjukkan watak anti-kritik saat berurusan dengan pers. Namun juru bicara tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Viva Yoga Mauladi, membantah sangkaan itu. Dia mengatakan tidak perlu ada yang mengkhawatirkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan masalah-masalah HAM di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya. Pada Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2024, malam, Prabowo Gibran tampil di depan para pendukungnya menyambut hasil hitung cepat, Quick Count, sejumlah lembaga survei yang menyebut pihaknya unggul sementara ini. Semua penghitungan semua lembaga survei termasuk lembaga-lembaga yang berada di tiap-tiap paslon lain menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran, kata Prabowo dengan penuh keyakinan. Meskipun demikian, dia mengimbau untuk menunggu pula hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum, KPU. Akan seperti apa demokrasi Indonesia di tangan Prabowo? Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan kemenangan Prabowo Gibran, berdasarkan hasil hitung cepat sementara, akan membawa demokrasi Indonesia menuju kemerosotan yang lebih buruk lagi. Di mana aksi-aksi protes akan direpresi oleh gaya kepemimpinannya yang disebut Usman sebagai otoritarian. Sebab meskipun usia Prabowo sudah menginjak 72 tahun, namun personalitas mantan Panglima Kostrad ini identik dengan gaya bicara keras dan otoriter.
Ditambah lagi ambisi berkuasanya yang sangat besar. Jadi meskipun dia sudah cukup tua di usianya 72 tahun, tapi usia bukan penentu apakah seseorang akan memajukan atau memundurkan demokrasi Indonesia, ujar Usman Hamid. Usman meyakini suara-suara yang menggugat keabsahan dan kecurangan pemilu masih akan terus berlangsung meskipun proses pelantikan dilakukan. Apalagi jika dua kubu yang kalah dalam hitung cepat menyatakan tak menerima hasil pemilu. Itu mungkin protes-protes dan turbulensi akan makin besar. Tapi kalau dua kubu itu menerima, mungkin turbulensi akan datang dari masyarakat sipil yang akan terus menggugat keabsahan pemilu. Itu mengapa Usman berharap Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD mau mengambil langkah hukum untuk menggugat dugaan-dugaan kecurangan itu. Termasuk menempuh langkah politik di parlemen demi menjaga komitmen mereka pada pemilu yang adil dan jujur. Tapi terlepas dari itu, kemenangan Prabowo Gibran, menurut Usman, sudah menempatkan demokrasi Indonesia menuju otokrasi. Kondisi di mana proses demokrasi seperti pemilu masih berjalan namun tidak berlangsung secara bebas dan adil. Indonesia akan terus mengeklaim masih demokrasi karena punya pemilu, tapi pemilunya menghasilkan otokrasi. Jadi menang dari proses demokrasi. Tapi sebenarnya melaksanakan kebijakan yang melemahkan sendi-sendi demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan berekspresi. Kondisi seperti ini juga terjadi di negara-negara lain. Sebut saja kemenangan Viktor Orban di Hungaria, Narendra Modi di India, dan Donald Trump di Amerika Serikat. Jadi ini wake-up call bagi aktor pro-demokrasi di Indonesia untuk benar-benar alert pada kemerosotan yang berlanjut pada demokrasi Indonesia. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Akankah kebebasan pers terancam? Peneliti media dan dosen jurnalistik di Universitas Multimedia Nusantara, UMN, Ignatius Haryanto, berkata jika Prabowo Subianto menang pemilu dalam satu putaran dan menjadi presiden, sejalan dengan hasil hitung cepat terkini sejumlah lembaga survei, kebebasan pers dikhawatirkan bakal terancam. Dia mendasarkan hal itu pada rekam jejak Prabowo di masa lalu yang berulang kali menunjukkan watak anti-kritik saat berurusan dengan pers. Prabowo, misalnya, kerap menolak wawancara dengan media tertentu, terutama yang pernah mengkritiknya, serta pernah menandai sejumlah media yang kritis padanya, kata Ignatius. Ruang gerak pers bisa jadi akan lebih terbatas dan pemberedelan media bisa saja terjadi kembali seperti di era Orde Baru, tambahnya. Beredel ada kemungkinan itu akan dilakukan, karena saya kira juga kekuasaan hegemonik yang sudah ada oleh pemerintahan sekarang ini kan tinggal dilanjutkan dengan karakter yang lebih keras, kata Ignatius. Apalagi, Prabowo disebut datang dari era Orde Baru yang menyuburkan pembungkaman pers dan punya terah keluarga cendana. Sebagai catatan, Prabowo adalah mantan suami Siti Hediati Haryadi alias Titik, putri kedua mantan Presiden otoriter Soeharto. Saya kira rezim-rezim otoriter itu kan selalu melakukan cara-cara untuk membungkam. Jadi saya kira memang kita bisa agak khawatir dengan situasi ini, kata Ignatius. Sasmito Madrim, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen, AJI, juga mengungkapkan pandangan serupa. Selama ini, menurutnya, dialog antara komunitas pers dan Prabowo tidak berjalan baik, termasuk saat pemilu 2019 ketika Prabowo kerap merasa tidak nyaman dengan pemberitaan yang ada. Sasmito juga menyoroti Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, pasangannya di pemilu 2024, yang tidak hadir secara langsung di acara Deklarasi Kemerdekaan Pers yang diadakan Dewan Pers pada Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024.
Saat itu mereka hanya diwakili pengusaha Rosan Ruslani sebagai ketua tim kampanye nasionalnya. Bila Prabowo menjadi presiden, Sasmito mengatakan komunitas pers harus solid dan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai watchdog atau anjing penjaga bagi publik. Tanpa soliditas dari teman-teman pers, rasanya akan sulit kita berharap pada pasangan Prabowo-Gibran, kata Sasmito. Saya lebih berharap ke teman-teman media sendiri daripada harus berharap ke Prabowo. Selain itu, Sasmito menilai publik harus mendukung pers untuk memastikan pemerintah tidak melakukan kontrol berlebih yang akan mengembalikan situasi ke era Orde Baru. Tidak ada cara lain, publik harus membangun kekuatan menjadi oposisi dan pers harus independen agar bisa melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan lembaga negara lain, pungkasnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menolak untuk berspekulasi. Menurutnya, lebih baik semua pihak menghormati proses pemilu dan menunggu hasil penghitungan suara resmi yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum, KPU. Lebih lanjut, meski Prabowo dan Gibran tidak hadir secara langsung di acara Deklarasi Kemerdekaan Pers, Ninik mengatakan perwakilan tim pasangan ini tetap hadir dan menandatangani komitmen kemerdekaan pers. Bagaimana implementasinya, itu yang nanti kita lihat 5 tahun ke depan, siapapun nanti pemenangnya, kata Ninik. Saya kira kita sama-sama nanti akan menagih. Kita tagih komitmen di dalam deklarasi yang sudah ditandatangani ketiga pasangan calon. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Apa tanggapan kubu Prabowo? Juru bicara tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa tidak perlu ada yang mengkhawatirkan perihal kebebasan pers, kebebasan berekspresi, dan masalah-masalah HAM di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya. Anda tidak usah terlalu curiga dengan Prabowo Gibran. Tidak usah takut, selama ini toh pers bebas dan bertanggung jawab, kan, ujar Viva Yoga melalui sambungan telepon. Ada Undang-Undang Kebebasan Pers, Undang-Undang ITE. Prabowo Gibran kan menjalankan undang-undang. Jangan takut kemudian nanti ada perubahan pemerintah menjadi otoriter, pemerintah menjadi restriktif. Mengenai kebebasan berekspresi, Viva Yoga berkata, kalian bebas demonstrasi asal bertanggung jawab dan Pak Prabowo Gibran itu menjalankan amanat undang-undang. Anda harus move on, ini yang menang Prabowo. Jadi harus dibantu, ya, pungkasnya. Dalam pernyataannya pada Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024, di Istora Senayan, Prabowo menegaskan jika terpilih memimpin Indonesia bersama Gibran, dirinya akan mengayomi rakyat Indonesia seluruhnya. Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik, saudara-saudara, ujarnya kepada massa pendukung yang menjejali Istora Senayan, Jakarta. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.